Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujapadur Rahman. Pada hari ini saya akan membuat video tutorial tentang fungsi if dan juga operator. Baik, sebelum saya masuk ke dalam Excel-nya, saya akan menjelaskan dulu apa itu operator. Operator itu merupakan operator dari sistematika. Dalam operator itu sebenarnya ada banyak operator matematika, dan salah satunya saya akan menggunakan operator AND, OR, dan NOT. Apa itu AND, OR, dan NOT? AND or not itu adalah suatu operator yang mempunyai suatu kondisi yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di operator yang pertama, yaitu operator AND. Di sini operator AND yaitu saya jelaskan, yaitu semua kondisinya harus benar, maka dia akan mendapatkan hasil yang pula yang benar. Jika salah satu kondisi salah, maka akan menghasilkan hasil yang salah. Kalau untuk OR, dia merupakan salah satu kondisi. Di sini merupakan salah satu kondisi yang salah satunya harus benar, salah satu kondisinya harus benar. Jadi jika kita memasukkan dua kondisi, jika salah satu kondisi itu salah, namun salah satu kondisi itu benar, maka hasilnya akan berupa benar. Dan yang terakhir adalah NOT. NOT adalah operator yang menghasilkan hasil benar jika selain kondisi yang diisyaratkan. Dalam artian, jika kita telah memasukkan suatu isyarat, dan pada saat kita memasukkan fungsi operator NOT dan salah satu itu tidak ada dalam diisyaratkan atau dalam kode, maka dia akan menghasilkan hasil false, dan jika salah satunya ada, maka akan menghasilkan true. Dan untuk penulisan logika if-nya, kita bisa untuk yang tunggal seperti ini ya. If sama dengan if kurung buka n kurung buka kondisi 1, dan sebelum kondisi 1 titik koma kondisi kedua kurung tutup titik koma benar dan salahnya, lalu kurung tutup kembali. Dan untuk penulisan if majemuk, di sini saya menggunakan contoh if majemuk yang 2 ya. Sebenarnya bisa if majemuk 3, 4, dan bahkan selebihnya. Di sini untuk penulisan if majemuk, yaitu sama dengan if n kurung buka kondisi 1 sama juga titik koma kondisi 2 kurung tutup titik koma lagi benar. Nah, jika ditunggal langsung ke titik koma langsung salah, di sini titik koma langsung lanjutkan lagi ke if, teruskan yang sama seperti yang di awal. Yang ini tidak bisa menggunakan sama dengan, langsung saja ke if n kondisi 1 dan 2. Lalu jika sudah di akhir, baru kita menggunakan titik koma benar, titik koma salah. Baik, baiklah, tambah banyak ngomong lagi, kita akan masuk dalam video. Nah, dan saya membuka Excel, yaitu Excel 2016. Nah, di sini judul yang akan kita berikan yaitu daftar transaksi dengan kartu kredit. Pertama, kita tulislah dahulu judulnya. Di sini saya akan menggunakan huruf kapital semua ya. Jika sudah, kita select kolomnya dari kolom A sampai di sini saya akan menggunakan kolom I, lalu kita mark center untuk menengahkan kalimatnya. Jika sudah, kita langsung masuk ke tabel yang pertama, yaitu kode transaksi. Baik, mungkin di sini ada beberapa kalimat yang terpotong ya. Itu tidak apa-apa, bisa kita atur nanti, yaitu dengan cara pertama, untuk yang di kode transaksi kita pilih dua kolom, yaitu A3 dan A4, lalu mark as center. Jika sudah kita tengahkan dengan di atas argumennya itu menggunakan middle line dan war of text. Jadi mungkin jika ini masih kekecilan, bisa kita besarkan sedikit.
Nah, untuk jumlah belanja pun sama, masuk center. Tapi untuk yang di sini kita tidak usah warp text, tapi kita sedikit lebarkan saja. Untuk nama kartu kredit pun sama seperti kartu belanja, kita tidak akan menggunakan warp text. Jadi kita mark center, pilih 2 kolom, tengah. Nah, kita besarkan saja ininya, kolomnya. Diskon mungkin saya akan mark center, tengah. Kita besarkan sedikit saja. Nah, untuk lama parkir sama seperti yang A3 ya, jadi kita menggunakan mark center. Kita tengahkan, lalu warp text. Lama dan biaya parkir pun sama, yaitu mark center, kita tengahkan, warp text. Pajak ini kita seperti yang jumlah belanja hanya mark center, lalu kita tengahkan, dan karena pajak itu akan berupa angka, jadi saya akan sedikit besarkan. Total bayar seperti pajak saja, mark center, tengah. Nah, sudah. Mungkin sebelum itu kita akan memasukkan kode-kode transaksinya, yaitu ada MC, AC, VC, FC, MC, FC, VC, FC lagi, MC, dan AC. Dan jumlah belanjanya itu adalah 350.000, 1.250.000, 2.500.000, 750, 500.000, 907.000, 7.690.000, 450.000, 497.000, dan terakhir 560.000. Untuk jumlah belanja sini saya akan menggunakan rupiah, jadi kita select saja, lalu kita ke number sini. Nah, ini kita pilih accounting number format. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, mungkin di bawahnya akan saya baru tulis untuk kerja-kerja. Nah, di sini akan saya membuat syarat yang tadi saya katakan. Di sini akan saya menggunakan syaratnya untuk menggunakan logika if. Kode AC. Di sini saya akan tengahkan saja kalimatnya. Kode pun sama. Untuk sini kolomnya sedikit kita besarkan saja dia Bapak. Dan sini kita tengahkan lagi.
Baik, saya akan lanjutkan kembali. Sini saya akan menuliskan diskon. Diskonnya itu adalah 5% dari JML, JML atau jumlah belanja, lalu sama 10% dari jumlah belanja, dan terakhir adalah 8% dari jumlah belanja. Untuk ini kita bisa langsung bikin tabelnya. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi if ya. Jadi sama dengan dia bisa menyalakan cetok if sama dengan di sini kita klik ini ya, kode transaksi A5 sama dengan tanda petik, yaitu untuk memasukkan kode ini AC FC A5 sama dengan AC menjadikan card. Mohon maaf, ada salah karena ini nama, jadi kita menggunakan tanda petik lagi. American Express Card, tanda petik, titik koma lagi. Nah, langsung kita lanjutkan lagi if sama, yaitu A5 sama dengan tanda petik FC, tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, flexi card, tanda petik, titik koma, terus lagi if yang untuk ketiga kalinya, yaitu if kurung buka sama, yaitu A5 sama dengan MC, tanda petik lagi, titik koma, master card, koma, petik. Nah, langsung kita tutup, itu koma lagi adalah Visa card. Ini kita tutup 3 kali karena kita menggunakan if-nya sampai 3 kali. 1, 2, 3. Oh, maaf, bisa tambahkan ketik. Nah, ini Mastercard bersama MC, yaitu adalah Mastercard. Cara mudahnya, untuk tidak membuang waktu lagi, kita langsung menarik dari sini langsung sini. Nah, bisa dilihat langsung otomatis dia terhitung sendiri, jadi bisa kita tengahkan juga. Nah, ataupun mau kita seperti ini tidak apa-apa. Nah, untuk diskon hampir sama seperti ini, tapi sama dengan if kurung buka sama dengan AC, tanda petik, titik koma. Nah, sini kita langsung menggunakan ini ya, 5%. Karena ini angka, dia tidak memerlukan tanda petik, titik koma, sama lagi tuliskan if A5 sama dengan tanda petik FC, tanda petik, titik koma, 10%, titik koma lagi, if kurung buka MC, mohon maaf, jika sama A5, tanda petik MC, tanda petik lagi, jadi kok. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Tadi sempat HP saya baterainya low. Di sini bisa kita lihat, di sini sudah yang ketiga MC, titik koma. Kalau untuk MC yaitu 8%.
sama if, karena kita menggunakan if 3 kali, jadi kita tutup dengan 3 kurung 1, 2, dan 3. Hasilnya 0,08 ataupun namanya 8%. Bisa kita tarik terlebih dahulu. Mohon maaf. Saya lupa memasukkan. Nah, sama titik koma 0. Nah, ini kan beberapa ada, mungkin di sini bisa lihat 0,0. Maksudnya adalah karena ini 8% yaitu 100 dibagi 8, tidak enak kita panik, kita bisa menekan number dan persen style. Nah, seperti ini akan hasilnya. 8%, 5%, 0%. Nah, untuk lama parkir itu 5, 4, 5, 3, 7, 5, 2, 9, maaf, ini 7, 7, 9, dan 4. Dan ini akan saya tengahkan saja. Nah, untuk biaya parkir, saya dibesarkan. Untuk biaya parkir menggunakan if, tapi di sini akan saya gunakan yang namanya, nah baru saya akan gunakan di sini yang namanya if majemuk dan menggunakan operator if. Nah, ini seperti ini ya. Jadi seperti ini, sama dengan if kurung buka n kurung buka kembali. Nah, di sini maaf, perintahnya lupa saya masukkan, yaitu jika lebih besar daripada 0, titik koma, gunakan lagi. Lebih kecil sama dengan 2, kali akan hasilnya 0. Ataupun jika lebih dari 5 dikali 5000. Nah, seperti ini. Untuk ini kita bisa lakukan lagi seperti yang lama parkir. Seperti itu maksudnya. Nah, bisa lihat kan bisa kita tulis di sini if dan jika L5 lebih besar daripada 0, mungkin saya akan baca di sini. Jika E5 yaitu lama parkir lebih besar daripada 0 dan E5 kurang lebih 2, dia hasilnya akan 0. Dan jika lebih atau jika salah, E5 atau lama parkir harus dikali 5000. Nah, maka hasilnya jadi seperti yang bisa kita lihat, jadi 25.000. Ini akan saya tambahkan rupiah saja. Dan untuk pajak sama, kita seperti biaya parkir, yaitu if n, tapi ini if majemuk. Kalau mungkin saya bilang ini if-nya ini lebih ke if tunggal ya, karena dia hanya menggunakan satu if. Nah, untuk kalau pajak kita akan menggunakan if majemuk, sama dengan if kurung buka, sini jumlah belanja lebih besar. Oh, maaf, saya lupa. Sini kita tambahkan dulu n. If lebih besar 500. Dan
Nah, bisa dilihat hasilnya jika karena kita gunakan N dan B5-nya itu harusnya lebih dari 500.000 dan menggunakan kartu American Card, atau B5-nya kurang dari 500.000 tapi menggunakan Visa Card, maka dia akan 5%. Nah, karena tidak, yaitu 0. Bisa kita tarik untuk menggunakan. Oh, mohon maaf, saya sepertinya 10%. Nah, ini maksudnya. Saya tadi sempat salah ya, harusnya itu hasilnya kita dikali, jadi 10% dikali jumlah belanjanya. Jika sudah, kita tambahkan lagi rupiah. Nah, ini kan yang tidak strip ini kan sama dengan 0. Jika ingin, kita bisa seperti ini aja, tidak apa-apa, atau bisa kita rubah juga di sini, angkotnya kita juga jadi currency. Nah, jadi 0 rupiah. Tapi karena ini akan kita jumlahkan lagi, jadi tidak apa-apa kita. Nah, kalau untuk total bayar, ini harus kita kalikan, jumlahkan. Jadi jumlah belanja dikurang diskon, ditambah biaya parkir, ditambah pajak. Gimana dikurang? Ya, hasilnya seperti ini, 375.000. Kalau bisa kita rubah dikit aja dari apa sih, menjadi currency saja, sama ya 375.000. Dan untuk total bayarnya bisa kita masukkan enter aja. Nah, kita langsung tengahkan. Nah, hasilnya segini. Lalu di bawahnya saya lupa menambahkan tabel lagi, yaitu rata-rata, tertinggi, terendah, dan jumlah. Kita mau center saja, mau center. Nah, untuk mencari rata-rata kita bisa menggunakan average. Nah, di sini langsung kita hitung saja. Nah, untuk tertinggi kita menggunakan max, tapi kita kolomnya harus pastikan sesuai sama seperti ini. Terendah kebalikannya, yaitu adalah min. Yang seperti saya katakan, harus samakan seperti kolom yang di sini. Dan untuk jumlah, yaitu sum. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Bisa dilihat sini hasilnya seperti ini ya. Jadi rata-ratanya adalah 1.588.000, tertingginya 7.690, terendahnya 375.000, dan jumlahnya adalah 15.879.999. Jika sudah seperti ini, bisa kita buat tabelnya seperti ini. Lalu ke font, all borders, pilih all. Nah, untuk rata-rata pun sama, bisa kita tekan. Nah, seperti ini. Jika ingin warnakan juga tidak apa-apa, saya akan warnakan saja. Biru. Hijau dan
golden saja. Ini warnanya akan saya ganti warna ya, mungkin ke abu-abu, bisa aku sama. Sama yaitu logo juga gitu. Nah, ya mungkin sini akan saya sedikit tambahkan juga yang tadi saya maksud, dari mana kita bisa mendapatkan parkir, pajak. Ini warna putih itu saya. Nah, biaya parkir, jika sama parkir lebih besar 0 dan kurang lebih sama dengan 2, jam biaya gratis. Selain itu 5.000 dikali sama parkir. Mungkin akan saya mark center saja. Pajak jika jumlah PNG Nah, ini maksud saya maksud dari yang tadi, untuk mendapatkan biaya parkir jika lebih dari 0 dan kurang lebih 2,
biayanya gratis atau Rp0. Dan jika selain itu akan dikali 5, bisa dilihat. Dan pajak juga sama, bisa dilihat di sini ya. Mungkin saya agak telat untuk menambahkannya, tapi tidak apa-apa. Itu saja video tutorial dari saya. Saya Sujapadur Rahman pamit. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.